Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi sebuah negeri yang teramat subur dan indah. Sampai seorang wartawan dari Timur Tengah pada tahun 62 pernah menulis sebuah buku judulnya Fi Indonesia. Di Indonesia. Lalu ada satu judul di tengah-tengahnya Yaumun fil Jannah. Satu hari di dalam surga. Ia berkata, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga di yaumul kiamah sebagai tempat pembalasan, karena untuk memasukinya harus banyak amal solehnya. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di hari akhirat nanti. Yang kubicarakan dengan surga dalam buku ini, yang kukatakan dengan surga dalam pembahasanku kali ini adalah surga di dunia. Surga di dunia bukan Swansea. Surga di dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lainnya. Surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan bagaikan surga zaman Kanjeng Nabi Adam. Manusia boleh masuk di dalamnya, wanita boleh masuk di dalamnya, malaikat boleh tinggal di dalamnya, iblis pun boleh tinggal di dalamnya, jin boleh tinggal di dalamnya. Tapi kalau sudah merendahkan nasab orang lain, maka dia harus keluar di negeri ini. Jangan ada kesombongan di antara kita. Orang Jawa tidak boleh sombong di atas orang Sunda. Orang Sunda tidak boleh sombong di atas orang Aceh, orang Padang, orang Batak, orang Betawi. Semua yang tinggal di negeri ini silakan hidup berdampingan bineka tunggal. Maka kalau nanti ada orang datang di Indonesia, orang Cina silahkan masuk di sini asal jangan suka menghina. Orang Eropa silahkan masuk asal jangan bikin sampah serapah. Orang Arab silahkan asal beradab. Orang Japan silahkan akan sopan. Tetapi kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini merendahkan pribumi, keluar kamu dari bumi pertiwi. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang paling suka menerima tamu. Londo datang diterima, Jepang datang diterima, Inggris datang diterima, Portugis datang diterima. Tapi begitu sadar bangsa ini bahwa kedatangan mereka menjajah anak-anak negeri ini, maka anak negeri tinggal diam. Kurang apa hebatnya 350 tahun Belanda menjajah Indonesia? Kurang apa hebatnya Jepang 3,5 tahun menjajah Indonesia? Begitu bangsa Indonesia dari Sabang sampai mereka sadar, mereka pun diusir pulang mempermalukan dirinya sendiri. Gimana Pak Mboten? Hamba Allah yang dimuliakan, benar bangsa ini kadang-kadang saking kayaknya suka lupa dengan dirinya. Ada cerita dulu saudara-saudara, yang namanya kancil kecemplung sumur, gajah muncul. Dia tanya, Cil, ya apa kowe ndelik nang kene, Cil? Ya, kamu lihat ke atas, itu langitnya sudah obah-obah mau ambruk. Mulanya aku ndelik di tempat ini. Makanya kalau kamu ingin selamat, mestinya kamu juga ada di sini. Gajah percaya dengan hoak. Yang kelihatan bergerak itu bukan langit tetapi awan yang ketiup angin. Tapi gajah tidak mau klarifikasi, percayaan saja, melihat syuhrah wal istifadah, percaya tidak mau mengkaji bahwa ini kebenaran. Apa akibatnya? Akibatnya gajah ngerayu kancil, Cil aku tak melu nyemplung situ ya Cil, tidak bisa, ini hanya cukup untuk aku. Bayar ndak apa-apa Cil, nyuap ndak apa-apa. Ini kata kancil. Ja, yang kamu memang ingin masuk di tempat ini bersama dengan aku biar selamat tidak korban langit yang mau ambruk itu, idealnya kamu yang di bawah, aku yang di atas. Carane angkat aku dulu, nanti kamu nyemplung yang di bawah, aku di atasmu. Gajah percaya. Lalu kancil diangkat, akhirnya gajah nyemplung, basan gajah nyemplung, kancilnya lari. Apa kata gajah? Nyemplung Cil, mau taruh kue nang kono. Lalu kancil bernyanyi, gajah gajah kowe tak kandani, sawangan langite katon obah-obah. Gajah gajah iku pertandane langit Arab amruk dina kiamat. Gajah mulane adewe iku nyemplung kene
jancane ras kebrukan langit kang genteongan sawangan pisan maneh obahe saya akeh sajake wis meh tamat donya iki kiamat. Nyemplung gajah kancil tembang lagi. Gajah gajah wis eneng dhuwurmu saiki tak lunga saiki tak nyolok sing tak apusi kowe janjane sing obah iku ora liya megane mangerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah kecemplung sumur karena tertipu dengan kebohongan kancil. Maka waspada bangsa Indonesia, panjenengan sudah bangsa yang hebat, panjenengan bangsa yang subur. Jangan percaya ada yang mengatakan bangsa ini kalau tidak ada kami masih nyembah kayu, bangsa ini kalau tidak ada kami negeri ini akan tidak damai. Omong kosong. Kenapa? Negerimu sampai sekarang masih kelaparan, masih kesulitan, masih perang saudara. Indonesia sudah aman dari dulu. Gini obatan Sallallahu Muhammad. Boleh gajah menang lawan kancil, tapi kancil sekali-kali tidak boleh sombong. Karena apa? Ada makhluk sederhana, makhluk yang kelihatan kecil dan lamban jalannya bisa mengalahkan kancil. Saking sombongnya karena kancil sudah mengalahkan gajah, dia nantang keong. Keong, melakumu kok cemek ngono iku. Balap karo aku. Keong pinter. Semua keong dari Sabang sampai Merauke di WA. Satu suara. Di mana saja ada orang yang manggil keong, semua hanya satu suara. Kuk. Berangkat dari Aceh, lari kancil dengan kencang. Dia panggil keong, sudah di depannya. Panggil lagi keong, sudah di depannya, kuk di depannya, lari kenceng, kuk di depannya. Akhirnya apa? Kancil yang merasa hebat dan sombong pada akhirnya dikalahkan oleh keong. Karena apa? Karena ada persatuan Indonesia. Bangsa sehebat apapun, Anda boleh mengatakan super power, Anda boleh mengatakan negara yang hebat, tapi kalau berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah bersatu dari Sabang sampai Merauke, insya Allah Anda tidak akan berdaya di tempat ini. Gini apa badan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita selama ini dihinakan orang lain karena percaya dengan hoax. Yang namanya hoax itu bukan cuma berita-berita yang pacaran dan fitnah dengan para pejabat, bukan. Dan penjajahan yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh hoax adalah kalau penjajahan berlandaskan agama. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan. Maka haul hari ini yang kita laksanakan sebenarnya adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah Onje agar supaya nanti sejarahnya tidak diputar balikkan. Onje besok bikin istilah haul Onje sebelum diambil oleh orang lain. Malang sudah diambil oleh orang lain. Solo sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan Solo dan Malang. Daerah-daerah lain sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan masyarakatnya. Idealnya Solo, kalau akan disebut haul Solo, maka haulnya Sultan Agung, tetapi bukan haul Sultan Agung untuk Solo hari ini. Ada apa? Karena kita percaya dengan hoax. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan haul di sini adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah saudara-saudara. Bahwa ada pini sepuh Mbah Abdullah di tempat ini, bahwa ada ulama-ulama yang telah membesarkan negeri ini, yang telah berjuang untuk daerah ini. Kalau tidak segera diadakan, maka akan dirubah oleh orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa? Karena ada yang punya kaidah katanya begini. Umat Islam harus percaya bahwa sebuah kebenaran informasi itu berdasarkan syuhrah wal istifadah. Sesuatu kalau sudah viral pasti benarnya. Tidak, kita punya pelajaran dari Al-Quran. Saya coba kaji dari Al-Quran, ternyata apa? Kebenaran yang sudah ramai belum tentu benarnya. Contohnya, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, viral syuhrah wal istifadah, Nabi Isa dipalsukan silsilahnya menjadi anak Allah. Gimana?
Selama 570 tahun lebih umat manusia dijejali dengan tulisan-tulisan, dengan pengajian-pengajian, bahkan dalam ibadah-ibadah disebutkan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Gusti. Datanglah Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Isa bukan anaknya Gusti Allah. Nabi Isa adalah anaknya Siti Maryam. Tetapi dia memang hamba Allah yang suci, yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ribut orang-orang Nasrani, marah mereka semuanya tidak percaya. Kenapa? Muhammad melakukan pemalsuan sejarah, melawan apa yang sudah diyakini sama para penisepuh yang lebih dahulu. Ulama-ulama besar dari dahulu nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa Muhammad punya pendapat seperti itu? Tapi hari ini tanya, apa argumenmu? Karena mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Nabi Isa jadi anak Allah. Kalau saya tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah apa putrane Maryam? Gusti Allah apa Maryam? Sudah syuhrah wal istifadah 570 tahun Nabi Isa nasabnya dipalsukan kepada Gusti Allah. Pemalsuan nasab sudah ada dari dulu. Lihat, Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Siapa yang disembelih? Berbeda para ulama. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ada ayat mengatakan, sembelihlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu, yaitu Ishak. Ditulis dalam kitab suci mereka bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Syuhrah wal istifadah. Ribuan tahun lamanya umat manusia meyakini, melewati bangsa Yahudi, melewati bangsa Nasrani, diyakini bahwa yang disembelih itu adalah Kanjeng Nabi Ishak. Tiba-tiba muncul Kanjeng Nabi Muhammad, yang disembelih adalah Ismail. Ribut semua orang, heboh semua orang, mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan penyimpangan sejarah. Kok berani-beraninya mengoreksi kitab suci? Ini sudah syuhrah wal istifadah. Kok ujuk-ujuk Muhammad punya keyakinan bahwa yang disembelih itu Ismail bukan Ibrahim? Kenapa? Ini rebutan posisi dan kehormatan. Karena yang disembelih itu adalah orang yang terhormat, yang benar adalah Ismail. Kenapa kudu mereka? Karena turunan Ishak itu yang menurunkan para pemalsu sejarahnya. Jelas sama badan? Jelas sama badan? Ayo Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebelumnya sudah terjadi. Orang-orang pada zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah anak seorang dirut BUMN. Direktur utama BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Bapaknya bukan cuma menyembah berhala, tapi dia pencipta pembuat patung-patung yang disembah. Ibrahim datang lalu melakukan penelitian, melihat bulan itu toh Tuhan, basan tenggelam bukan Tuhan, melihat matahari keluar ini yang paling gede, mungkin ini yang Tuhan, begitu semurup ini bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan semurup. Hasil tesisnya Ibrahim diumumkan. Hasil penelitian Ibrahim diumumkan di tengah masyarakat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia meyakini patung ini bukan Tuhan, bulan ini bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, tapi yang Tuhan adalah pencipta manusia, pencipta bulan, bintang dan matahari. Ribut orang semua. Ibrahim ditangkap oleh kekuasaan Namrud. Alasannya apa? Ibrahim melanggar yang sudah syuhrah wal istifadah. Ibrahim mengeluarkan tesis yang menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari apa Gusti Allah? Walaupun saat itu banyak orang yang tidak percaya, bahkan Ibrahim diajak debat oleh sang raja. Sang raja keok debat, sudah kalah debat, kekeh saja Ibrahim disanksi, dihadapi dengan hukum, dipecat dari organisasinya. Maka kau wahai para pengurus organisasi, jangan gegabah mengambil sikap terhadap kadermu, karena tidak ada yang mencintai ormasmu kecuali kadermu sendiri. Jangan sibuk merawat anak tiri sementara anak sendiri disakiti.
Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya.